Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Handayani dari Offering D2. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang hearing impairment atau biasanya disebut dengan gangguan pendengaran. Gangguan pendengaran ini dalam masyarakat juga biasanya disebut sebagai tunarungu. Jadi seseorang yang tidak atau kurang mampu dalam mendengar bisa dikatakan sebagai tunarungu. Nah, tunarungu ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama ini adalah deaf atau biasanya dalam bahasa Indonesia kita sebut sebagai tuli. Nah, tuli ini mereka yang indera pendengarannya mengalami kerusakan dalam taraf yang berat, sehingga mereka pendengarannya sudah tidak bisa berfungsi lagi. Yang kedua merupakan kurang dengar. Jadi mereka ini mengalami kerusakan dalam indera pendengarannya, tetapi tidak seberat seperti orang yang mengalami tuli. Jadi mereka masih bisa berfungsi pendengarannya, akan tetapi tidak sebaik orang-orang biasa dalam mendengar. Jadi mereka harus menggunakan alat bantu dengar. Selanjutnya, berdasarkan ketidakberfungsian telinga dalam mendengar dapat diklarifikasikan ke dalam 4 kategori, yaitu yang pertama merupakan ketunarungan ringan, yaitu kondisi di mana seseorang ini masih bisa mendengar dengan intensitas 20-40 desibel. Biasanya seseorang ini tidak sadar saat mereka diajak bicara, jadi mereka mengalami sedikit gangguan dalam percakapan mereka. Yang kedua merupakan ketunarungan sedang. Nah, kondisi ini di mana seseorang masih bisa mendengar dengan intensitas dengar 40-65 desibel. Biasanya mereka kesulitan dalam mendengar kalau mereka tidak melihat wajah lawan bicaranya. Mereka juga kesulitan mendengar dalam keadaan lawan bicaranya dalam jarak jauh, sehingga mereka tidak dapat mendengar kalau jarak antara dia dengan lawan bicara terlalu jauh, sehingga biasanya mereka menggunakan alat bantu dengar untuk mendengar lebih baik. Yang ketiga merupakan ketunarunguan berat, yaitu kondisi di mana seseorang ini hanya dapat mendengar dengan intensitas bunyi 65-95 desibel. Biasanya mereka hanya bisa mendengar apabila lawan bicara berbicara dengan sangat keras, dan mereka harus melihat mimik lawan bicara tersebut. Jadi apabila mereka dalam percakapan normal atau dengan suara yang biasa-biasa saja, mereka tidak bisa mendengar dengan baik, sehingga mereka harus memakai alat bantu dengar. Yang keempat merupakan ketunarungan berat sekali. Jadi ini kondisi di mana seseorang itu hanya dapat mendengar dengan intensitas bunyi 95 desibel ke atas. Biasanya mereka ini tidak bisa mendengarkan sama sekali percakapan normal seperti biasanya. Jadi mereka hanya tergantung pada komunikasi visual mereka. Selanjutnya, penyebab seseorang dapat mengalami gangguan pendengaran yaitu bisa saat mereka dilahirkan karena memang mereka mempunyai kelainan-kelainan tertentu, bisa juga saat mereka sudah lahir, lalu saat mereka sudah besar mereka mengalami infeksi pada telinganya sehingga mereka mengalami gangguan pendengaran. Jadi gangguan pendengaran ini dapat menyulitkan seseorang anak dalam pendidikannya, sehingga kita sebagai seseorang yang tidak mengalami gangguan pendengaran harusnya memberikan layanan maupun membantu seseorang anak itu agar dapat melakukan aktivitasnya dengan baik. Nah, untuk membantu teman-teman kita yang kesulitan dalam pendengaran, kita bisa melakukan 2 pendekatan, yaitu pertama pendekatan oral, yaitu dengan mimik bicara kita yang lebih jelas. Yang kedua merupakan pendekatan manual, yaitu dengan melakukan bahasa isyarat apabila kita bisa mengerti bahasa isyarat dengan tangan.
sekian penjelasan saya yang bisa saya sampaikan dalam materi hearing impairment atau gangguan pendengaran ini. Apabila ada salahnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.